FD Pictures mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal Aidin wal Faizin. Deru ombak yang menghantam karang, suara hembusan angin yang memecahkan suasana pilu. Terlebih lagi, ada cahaya indah di hadapanku. Ya, itu yang dinamakan dengan senja. Beginilah senja di ujung pantai Tanjung Papuma. Nampaknya semesta mendukung aku untuk melihat sang cakrawala. Senja semakin lama semakin ingin meninggalkanku. Cahaya jingga yang sangat cerah mulai menghilang, kini berganti dengan awan hitam yang gelap disertai suasana yang syahdu. Sebelum beranjak dari sini, aku mampir ke salah satu tempat makan yang berada di seputaran pantai Papuma. Tempat ini direkomendasikan oleh Mas Andi. Nama tempatnya Kedai Bu Umi Spesial Ikan Bakar. Sembari menunggu ikan bakar yang aku pesan, aku ngobrol sama pemilik Kedai Bu Umi. Selamat malam Pak Imam. Malam, selamat malam. Iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini Pak, saya jauh-jauh dari Bondowoso emang sengaja explore Tanjung Papuma. Nah, tadi udah ya bisa dikatakan hampir seharian ya saya explore, ditemenin sama teman-teman yang ada di kantor resepsionis tadi. Habis gitu keliling-keliling, explore. Saya ngomong sama mereka, ini kalau misalkan saya pengen explore warung atau kedai ya, kedai makan yang ikan bakarnya mantap, ini yang mana saya tanya gitu. Terus teman-teman tuh ngomong, oh langsung aja Mas Ferry ke Kedai Bu Umi. Jadi tadi habis explore langsung ke sini, ketemu sama ibu, ngobrol-ngobrol. Ibu saya tinggal dulu ya karena saya masih ada beberapa scene yang mau saya ambil. Gitu. Ya udah, habis gitu kesini lagi. Dan memang sengaja saya nunggu Pak Imam. Gitu. Pak Imam, kalau boleh tahu sejak kapan nih Pak Kedai Bu Umi berdiri? Kedai Bu Umi ini kita berdiri mulai 2008 sampai sekarang. Sampai sekarang 2008. Okay. Kalau Pak Imam sendiri asli sini? Asli sini. Asli sini, asli daerah Ambulu sini. Kenapa Pak tiba-tiba terpikir untuk bikin atau buka kedai makan di sini? Apa karena Tanjung Papuma merupakan salah satu destinasi wisata atau bagaimana? Ya awal-awal memang kelihatan prospeknya lebih bagus di sini. Awal-awal ramai. Awal-awal itu sebelum ada wisata buatan, wisata yang di sekitaran sini itu kan wisata paling utama itu Papuma ya. Setelah itu kan sudah ada wisata lain, ada wisata buatan, nah itu. Terus ada wisata, ibaratnya wisata mandiri, ibaratnya yang dibuat dari orang Payangan, Lulok gitu. Gitu. Jadi akhirnya ya Papuma ini terpecah gitu. Ya terpecah dari segi tempat wisata. Dan Bapak sendiri memilih buka usaha di Tanjung Papumanya ya. Di awal-awal memang untuk ikan bakar cuma ada di Papuma dan Pantai Watuulo saja. Jadi Pantai Watuulo sama Papuma. Tanjung Papuma itu terkenal dengan ikan bakarnya. Ya, ikan bakarnya. Oke. Ngomongin masalah ikan bakar, jenis ikannya apa Pak? Kalau di Tanjung Papuma, kan otomatis jenis ikan tuh banyak tuh. Ya. Nah, kalau yang di sini tuh apa? Kita di sini ada mulai dari kakap, oke. kerapu, kakak tua, baronang, ada bawal juga, oke. Ada yang macam-macam. Oke. Tadi saya sempat pesan sama mbaknya, saya tanya, Mbak ini ikan apa namanya? Napoleon. Ya, Napoleon kakak tua juga. Oh, Napoleon itu jenis kakak tua? Jenis kakak tua. Oh, oke.
Dari sekian banyaknya jenis ikan, kalau dibakar tuh yang paling mantep. Kalau dari segi ikan itu, Kalau dari Bapak sendiri. gini, kalau kita menjelaskan biasanya gini, Hmm. ikan itu ada teksturnya, dari beberapa teksturnya aja yang berbeda. Ya, Karena dari rasa itu biasanya kita kasih bumbuan. Ya. Nah, kalau dari tekstur yang membedakan itu dari teksturnya aja. Tekstur ikannya Tekstur itu sendiri. ikannya. Kalau bumbunya sama. Kalau bumbunya saya rasa hampir sama. Karena Oke. kalau kerapu itu kan teksturnya akan agak kenyal. Kalau yang kakap itu standar, Kalau yang Napoleon yang saya pesan itu lembut, dagingnya lembut. bos, cocok tuh viewers. Lembut katanya Pak Imam. Dagingnya lembut. Ntar aku cobain ya viewers ya. Nah Pak Imam, di sini selain ada olahan ikan bakar, tuh saya baca di menunya itu ada sup juga ya, Sup kepala ikan. sup kepala ikan ya. Jadi itu juga bestseller dari kita itu. Jadi kalau sup kepala ikan, kepalanya kan biasanya kita bakar kosong kan, kosong tidak kemakan juga. Oke. Biasanya kita potong, kita buat sup karena ada kuahnya. Otomatis kita bisa makan. Saya punya ciki seruput gitu lah, gitu. Itu dia. Jadi habis makan ikan bakarnya, badannya Ya. yang udah dibakar, terus habis Kepalanya. itu kepalanya dibuat sup. Jadi ada kuahnya seruput-seruput gitu, Seruput gitu. mantep ya. Tadi saya bilang sama mbaknya tanya suka pedes apa enggak mas? Pedes dong. Ya udah, ntar kita cobain nih Siap. Pak Imam. Selain ikan bakar ada menu apa lagi nih di kedai Bumi? Kita semua dari aneka seafood ada udang, Ya. cumi, gurita, kepiting, aneka seafood. Tapi kalau yang kayak ayam, kita juga menyediakan. Tempe, tahu juga menyediakan. Makanan tradisional kayak pecel ada, Pecel ada. soto-soto ada. Kalau soto itu mengikuti kalau rame-rame aja. Biasanya Oh, kalau gitu. lebaran, kalau tahun baru, Oke. kalau pengunjungnya kan ramai gitu biasanya. Nah, ngomongin masalah pengunjung nih. Pak Imam buka kedai pasti ada impact dari pengunjung ya kan. betul. Semakin banyak pengunjung yang kesini, otomatis impactnya juga semakin gede. Nah, Pak Imam, akhir-akhir ini gimana nih pengunjung nih? Kalau akhir-akhir ini kayaknya agak ngedrop, agak turun. Karena Kenapa Pak? ya kalau bahasanya petani itu kan musim apa? Paceklik. Iya, karena musim Oke. musim tanam gitu. Iya. Biasanya belum panen. Tapi kalau musim-musim anu ya alhamdulillah sekarang. Rame ya. Biasanya kalau rame tuh bulan-bulan atau momen-momen apa sih Pak? Yang rame itu pasti liburan. Liburan. Pasti liburan. Oke. Apalagi libur nasional ya. Ya libur panjang. Oh, Nataru ya, Natal dan Natal. Tahun Baru. Terus lagi Lebaran, ya, ya itu kan? pasti. Oke, Pak, kalau misalkan ya bisa dikatakan tadi Bapak menyampaikan kalau petani itu paceklik ya, masa paceklik. Itu omset sampai berapa sih Pak, kalau boleh tahu? Tapi kalau misalnya nggak mau disebutin nggak apa-apa. Berarti saya tanyanya kalau misalkan pas lagi rame nih, omset sampai berapa gitu. Ya, itu maksudnya satu hari atau Bisa dikatakan satu hari atau Karena gini, per bulan, gimana? kalau di sini itu kalau kita ngomset satu hari kadang nggak tentu mas, karena dinilai dari pengunjung. Iya, fluktuatif Kan, ya, naik turun ya. fluktuatif. Kalau yang mulai Senin sampai hari Jumat itu kan waktu jam kerja, Iya, weekday. itu agak ngedon mas. Oke. Tapi kalau Sabtu Minggu, mulai weekend. ada lagi. Oke. Nah, kalau weekend, Sabtu Minggu, omset sampai berapa tuh Pak? Di weekend aja deh. Kita nggak bisa kadang apa ya Paling minim deh. Dapat berapa? Kalau misalnya weekend aja deh, nggak usah weekday. Nah, karena gini, saya biasanya ngitungnya tidak per weekend, berapa? per bulan. Per bulan, oke, per bulan. Kalau per bulan kadang kita ngitungnya itu bisa omset sekitar 20 lah. 20 juta per bulan. Per bulan. Kalau maksudnya kalau fluktuatif dari tidak kayak gini gitu. Kondisi kayak gini ya, paceklik tadi ya. Enggak kalau paceklik mah ngedon lagi. Oh, biasanya. malah ngedon lagi. Oh, jadi kondisi-kondisi kayak gini udah hampir-hampir stabil nih ya. Ya, stabil. Itu per bulannya omset bisa mencapai 20 juta. 20. Oke. Terus kalau misalkan kayak libur nasional sampai berapa, Pak? Ini bisa naik itu, bisa naik.
Kadang ya bisa naik, alhamdulillah. Kadang gini loh, di sini itu kita kadang nggak tahu dapat, ada momen-momen dapat pesanan. Oh gitu. Jadi terima pesanan juga. Ada pesanan. Oke. Kita juga pernah dapat pesanan itu satu hari 270 orang. Kan itu nggak bisa gitu kan? Iya. Jadi rezeki itu nggak bisa ditebak Tidak ya. ya gitu. Datangnya dari segala arah. Kadang, Kalau memang Tuhan sudah mengizinkan, ya kita nggak bisa nolak. bisa nolak. Begitu ya Pak ya. kadang juga kalau time pas rame gitu, minggu saja atau Sabtu atau satu hari kita bisa sampai 7 juta. Satu minggu, Satu hari ya, iya, kalau di hari Minggu kalau itu ya. Kalau ada rezeki. Oke. Pas lagi rezeki nomplok nih, udah dapatnya gede juga Gede, ya. Jadi omset, satu hari itu bisa mencapai ya 7 jutaan gitu ya. Pak? Kalau omset pas rame-rame gitu kan. Oke. Itu biasanya di pas libur nasional, gitu, libur panjang itu biasanya. Nah, untuk ikan-ikan atau semua jenis seafood itu Bapak belinya ke para nelayan di sini? Enggak, kita belinya langsung ke pengepul. Oh, pengepul. Langsung Kayak tengkulak gitu. Iya, pengepul. Oh. Karena Jadi begitu habis dikirim. Habis minta kirim habis. Oke. Wah, sepertinya saya udah nggak sabar nih Pak, pengen segera nyobain yang namanya ikan Napoleon atau bahasa lainnya apa? Kakak tua. Kakak tua. Katanya Pak Imam tadi kan lembut, apalagi kepalanya tuh juga dibikin sup, udah nggak sabar nih. Kalau gitu, saya bakal segera nyobain, Pak. Buat kalian viewers, tetap ikutin terus ya catatan dokumenter. Terima kasih, Pak Imam. Terima kasih, sama-sama. Obrolan singkat dan penuh inspirasi buat kalian yang ingin membuka usaha makanan seafood, membuat aku semakin penasaran bagaimana nikmatnya menu olahan seafood dari kedai Bu Umi. Ini dia pesanan aku, viewers. Jadi aku mau jelasin ya. Ini ada nasi putih, terus ini lalapan, ada kacang panjang, mentimun, sama kubis. And then ini dia ikan bakarnya yang udah aku pesan, yaitu jenis ikan Napoleon atau kakak tua. Yang katanya Pak Imam tadi teksturnya lembut, tapi belum aku cobain. Ntar ya, cobain. Nah, ini dia sup kepala ikannya. Jadi begitu dibakar kepala ikannya itu otomatis nggak kemakan tuh. Nah, daripada nggak kemakan kan gosong, jadi langsung dibikin olahan kuah sup. Tadi aku pesannya itu minta yang pedas karena aku memang suka pedas. Dan di sini juga ada sambal kecap, viewers. Dan nggak lupa juga ada sambal, karena kalau makan ikan bakar tuh tanpa sambal, tanpa yang pedes-pedes tuh kayaknya kurang nampol ya. Oke deh, aku bakal cobain ikan bakarnya dulu. Ternyata bener, viewers. Apa yang udah disampaikan sama Pak Imam, kalau ikan jenis Napoleon atau kakak tua itu memiliki tekstur yang lembut. Ini aku nyobain makan, belum aku kasih sambal. Baru kasih sambal, nih ya. Begitu aku kasih sambal kecap, makin terasa lembutnya, terus ada manis-manisnya gitu, viewers. Dan pastinya pedas. Terus pakai sambal kecap, aku mau nyobain pakai sambal itu. Tadi ya, aroma sambalnya udah terasa pedas banget. Satu persatu sambalnya udah aku cobain, dan yang bikin tambah nampol itu saat aku nyoba pakai sambal yang ini, viewers.
pedes banget. Oke, sekarang aku cobain sup kepala ikan Napoleon. Jadi sama dengan ikan bakarnya, itu tadi aku tanya sama mbaknya, bumbunya sih nggak aneh-aneh, cuman rempah-rempah biasa aja. Sama dengan kuah sup kepala ikan Napoleon ini. Aku cobain. Yang aku rasain pertama pedas, lalu aroma bumbu rempah-rempahnya tuh rasa banget, viewers. Dan di sini ini dia kepala ikan Napoleonnya, terus ada ini ya campuran cabai juga, terus ini aneka bawang. Nah ini aneka bawang, terus kuah sup itu identik sama rasa seger ya, dan ini aku juga ngerasanya seger. Seger, terus ada kayak asam-asamnya gitu, pas banget. Kalau ini disebut dengan sop kepala ikan. Dah, semua udah aku jelasin, udah aku review. Sekarang waktunya makan, viewers. Gimana? Kalau kalian tertarik, begitu kalian liburan ke Tanjung Papuma, jangan lupa ya, mampir ke kedai Bu Umi. Di sini tuh banyak sekali kedai-kedainya. Kalian tinggal baca aja tuh. Jadi di setiap kedai itu kan ada namanya. Nah, cari tuh kedai Bu Umi. Nih, sampai berkeringat saking hotnya. Oke deh, aku lanjut makan ya, viewers. Jadi nasinya itu di atasnya ada bawang goreng. Aku pikir nasi lemak. Nasi lemak bukan ya? Bukan sih, nasi biasa, cuman supaya menambah rasa gurih itu sendiri, di atasnya dikasih bawang. Dan mungkin padu padan yang pas kalau kita makan ikan bakar, nasinya tuh ada ininya, ada bawang gorengnya, viewers. Pantai merupakan salah satu tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh banyak orang. Selain karena pemandangan alamnya yang indah, pantai membawa ketenangan bagi siapa saja yang mendatanginya. Pastinya melalui apa yang sudah aku tulis hari ini, menjadikan sebuah rasa syukur dan rasa cinta terhadap kekayaan alam yang diberikan Tuhan. Aku berharap bisa comeback di tempat wisata ini untuk kembali melihat pemandangan yang sangat keren. Melihat kesibukan para nelayan yang pergi mencari ikan, para pengunjung yang terlihat sangat happy, dan bisa menikmati hasil laut dengan olahan menu seafood yang nikmat dari kedai Bu Umi, serta melihat sunset yang begitu amazing saat berpamitan.